Nara, kamu sebagai kakak kamu, apa teman partner kerja kamu, kalian melihat masalah ini gimana? Banget ya, kaget juga dengan adanya berita ini. Sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya, karena pernikahan itu adalah selamanya. Jadi hidupnya tuh benar-benar ya sampai mati gitu loh. Jadi makanya aku terus prihatin sama kalian sekarang, semoga bisa cepat pulih yang bisa menghibur kita yang sayang sama kalian. Tapi kamu udah bilang itu ternyata seperti itu kan di panggung kita tahunya dia. Aku gak nyangka sih sebenarnya gak ada kabar dengan adanya berita ini. Aku juga gak memaklumi kekerasan di seluruh Indonesia. Pokoknya KDRT itu benar-benar gak banget menurut aku. Ya gak banget lah. Tapi ada indikasi nggak sih mungkin karena lihat indikasi bilang itu memang temperamental waktu itu? Aku nggak tahu sih sebenarnya, karena kan sejak kalian nikah aku juga nggak yang terlalu gimana gitu kan sama kakak, soalnya aku tahu kalian masih sibuk banget dalam pekerjaan, juga apalagi kan mereka juga banyak banget sih yang harus dijalani, makanya jadi aku sebagai teman tuh sangat-sangat memaklumi kalau mereka tuh masih punya ruang tersendiri lah untuk mereka gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mau ngerepotin, nggak mau ganggu juga. Dengan ada berita ini sih kaget banget sih, karena kan kalau sama kita kan mereka sangat-sangat membantu. Tapi doa terbaik lah untuk mereka. Sebenarnya saya menghubungi sudah berhasil menghubungi Kalesti kan ya? Aku sempat hubungin Abah sih, karena aku agak segan juga hubungin Kalesti kan, soalnya lagi banyak pemilihan, takutnya Kalesti makin sedih dengan aku bertanya seperti itu kan. Jadi makanya aku komunikasinya lewat Abah. Makanya Abah gimana kabarnya, kakak gimana kabarnya, dan Abah sih minta doa terbaik untuk Kalesti juga biar. Tapi keadaannya gimana? Aku kalau sekarang belum tahu keadaannya Kak, tapi terakhir informasi yang aku dapat beliau masih di rumah sakit. Cuma aku nggak tahu sekarang ada di mana, soalnya kan lagi ada berita seperti ini antara di rumah sakit dan di Cianjur kan. Makanya jadi aku juga kalau mau nanya juga agak segan juga kan, soalnya bukan ranah aku sih sebenarnya rumahnya. Tapi semoga dimanapun kalian berada, beliau bisa tetap semangat karena beliau nggak sendiri, banyak banget orang-orang yang lain. Kabar kita suaranya agak terganggu itu gimana bagaimana? Aduh sedih banget sih, karena kan itu adalah salah satu mata pencarian ya, mata pencarian aset gitu kan, aset dari seorang penyanyi gitu kan. Ya berharapnya semoga cepat pulih lah, karena menurut aku kalau udah bahas tentang kerongkongan kita suara itu agak lumayan lama juga proses penyembuhannya. Tapi semoga bisa cepat pulih, karena kan harus konsultasi juga kan sama beberapa dokter kan. Yang aku dengar ya kabarnya ada dokter Renate, dokter Sarah juga kan. Makanya jadi ya berharap aja semoga hasilnya juga enggak yang parah banget, cuma yang ringan. Tapi Rana pernah dengar nggak sih membuat jenguk plastik? Kalau rencana sih karena beritanya juga aku nggak tahu ya ke kalian di mana. Waktu itu kan di rumah sakit, tapi ada juga yang bilang ke Cianjur gitu. Nah, kalau aku ke Cianjur kan nggak mungkin juga ya, nggak mungkin. Dan kalau di rumah sakit ya aku sebenarnya agak segan juga, takutnya kalau di rumah sakit nanti aku datang ke sana ternyata nggak ada kalesinya juga kan nggak enak juga gitu kan. Makanya jadi ya udah aku mendoakan dari sini aja, semoga doa aku ini bisa sampai ke Tuhan dan bisa mengabulkan doa. Karena mungkin pernah dengar nggak sih Bila itu katanya selingkuh gitu kan? Tadi katanya kalau Kak Irfan pernah dengar, Jerawat pernah dengar, Rana pernah dengar nggak? Aku nggak tahu juga, nggak tahu kalau Kabila itu kayak gitu. Aku taunya sih pas ya kalau deket aku mereka berdua ya romantis, ya mencerminkan kayak rumah tangga yang normal aja. Tapi selentingan kabar-kabar itu nggak pernah dengar. Nggak pernah sih. Cuman kayak di TikTok kan ada berita-berita yang ada oknum yang kayak menjatuhkan gitu namanya Kabila gitu. Cuman aku juga nggak mau langsung percaya gitu aja dong. Kayak jadi ya udahlah, ini juga rumah tangga mereka gitu kan, aku juga nggak mau. Tapi katanya Lesti sendiri mau umroh itu gimana mungkin? Mau umroh katanya untuk menenangkan diri dan mengambil keputusan yang terbaik. Alhamdulillah kalaupun memang Kak Lesti ada niatan untuk umroh, alhamdulillah semoga dengan adanya umroh ini kan umroh kan niat baik ya, ketemu sama pemenuhi panggilan Tuhan gitu. Ya semoga dengan Kak Lesti umroh bisa buat beliau jadi menemukan jalan yang terbaik, bisa cepat bangkit, cepat pulih, cepat bisa menghibur kita lah
tanggapan kakak sendiri mengenai apa yang Rizky bilang nggak jadi host di anak ini? Karena juga KPI sudah memutuskan ya kalau pelaku KDRT bukan cuma Kabila tapi juga semua pelaku KDRT itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke televisi atau ke radio. Aku mana ya namanya keputusan KPI kan, kita juga sebagai istilahnya itu sebagai wayang lah yang di depan kamera itu cuma bisa apa ya, cuma bisa memeragakan, cuma bisa apa ya istilahnya itu cuma bisa ya udah gitu. Tapi Rara sendiri menolak nggak sih satu panggung dengan pelaku KDRT? Mana ya aku juga bingung. Tapi menolak nggak Rara sendiri? Mungkin kan ini udah nggak bisa toleransi gitu. Menolak nggak mungkin? Ya mungkin karena KDRT itu adalah sebuah kejahatan ya, jadi makanya ya siapa sih yang mau dikasih orang jahat, itu aja sih intinya. Maksudnya bukan cuma KDRT tapi orang-orang jahat di sekitar pun kalau misalnya kita dekat gitu atau hubungan gitu atau gimana gitu ya pasti nggak mau. Presiden bilang pemanggilan ini tapi bilang nggak bisa datang hari Senin atau Nggak diikutin juga sih beritanya, tapi ada hari Kamis beliau dipanggil. Rara. Tapi kalau nggak datang ya nggak tahu. Mungkin ada alasan lain. Rara ke Moskow dalam rangka apa sih, Rara, kemarin? Rara? Apa? Ke Moskow dalam rangka apa sih? Kamu tuh berita udah lama bunda. Nggak apa-apa. Bunda. Ke Moskow acara KBRI Moskow diundang ke sana untuk memeriahkan acara HUT ulang tahun Indonesia yang ke-8 yang ke-18 ya di tanggal 17 Agustus. Pengalaman seperti apa, Rara, di sana kemarin? Seru banget di sana. Waktu aku ke sana itu lagi summer, jadi lagi panas. Ternyata di sana tuh musim panas tuh sangat singkat banget waktunya, cuma 3 bulanan doang dalam tahun. Makanya pas kita ke sana tuh banyak banget orang-orang sana tuh yang berjemur gitu, yang benar-benar menikmati matahari. Oke, itu kan di sana negara konflik tuh, Ra. Sempat merasa deg-degan juga nggak sih pas sama di sana? Nah, kan karena memang mereka itu sedang ada konflik sama negara Ukraina, jadi pas kita masuk ke Rusia itu sangat-sangat detail sih ininya, dijaga ketat banget gitu. Mulai dari kayak kalau misalnya kalian pernah ke Ukraina itu ditanyain ke Ukraina ngapain gitu. Karena kan ada satu tim aku juga yang pernah ke Ukraina, jadi ditanyain bener-bener kayak di apa namanya interogasi sekitar 10 hari. Dapat pengalaman apa aja, Rara? Mungkin dari segi Banyak banget sih, mulai dari kebudayaan mereka beda banget ya sama kita. Terus juga banyak banget yang bilang kalau di Rusia itu lagi konflik, terus lagi perang gitu kan, negaranya nggak aman, itu salah besar sih. Karena di sana benar-benar aman banget, kayak ya udah kayak cuma negara yang nggak ada masalah sama sekali. susah cari makannya atau gimana? Kalau cari makan, alhamdulillah kita tuh punya chef Indonesia yang ada di sana, jadi pas kita ke sana banyak distribusi makanan-makanan Indonesia. Tapi coba makanan di sana apa gitu? Makanan di sana sih ada kayak bubur, tapi ini pakai lobak merah. Tapi emang rasanya sih gimana ya? Ambiar, Karena kita ambiar. aneh ya, karena kita nggak biasa gitu jadi aneh. Oke. Oke. Nah, gimana lah akhirnya go internasional lah terwujud juga. Aduh, senang banget pastinya. Semoga ini juga bisa membuka jalan untuk teman-teman aku yang lagi merintis juga, yang sama kayak aku, supaya bisa mengenalkan dangdut itu lebih jauh lagi. Semua bisa membawa dangdut itu lebih baik lagi di Indonesia. Tapi masyarakat Rusia mengenal dangdut seperti apa? Oh, kamu perhatikan kemarin. Apa? Masyarakat Rusia sendiri yang nonton gimana? Banyak banget masyarakat Rusia yang ada di sana, soalnya kita di taman itu kan, di taman. Banyak banget kayak pegawai-pegawai restoran di situ juga pada ikut joget, pada keluar gitu. Terus juga banyak banget yang lagi makan tuh, terus pada misalkan ke panggung juga lagi joget-joget. Senang banget sih, ternyata dangdut itu bisa sangat-sangat diterima di masyarakat luar. Jadi pesan aku buat teman-teman yang ada di Indonesia, apalagi di generasi milenial, harus suka dan harus cinta sama dangdut, karena ini adalah aset kita, aset perkenalan kita, aset seni kita yang bisa dikenalkan kepada seluruh dunia. Karena kamu sendiri menjadikan laki seorang wanita ya? Iya betul. Perjalanan dari nol. Ya wajar, dan menurut aku sangat-sangat pantas misalnya seseorang bisa jadi panutan untuk kita semua gitu. Karena dari kualitas suara, dari sikapnya, terus juga dari kepopulerannya, terus juga banyak banget yang sayang sama dia gitu. Menurut aku sangat-sangat wajar dan sangat-sangat pantas kalian kalau bisa dijadikan panutan dibanding kami yang notabene-nya penyanyi dangdut. Kak, setuju nggak sih kalau misalnya di luar itu bukan apa-apa tentang Aduh, sebenarnya karena rezeki ya, rezeki itu dari Tuhan, segala sesuatu yang berjalan juga
semuanya tuh ada rezekinya masing-masing gitu. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang memang harus benar-benar jadi pelajaran sih, bukan cuma untuk laki-laki. Ini kan hari ini masuk ke pemeriksaan nih Kak dengan alasan dia sakit karena komentar-komentar netizen di sosmed. Kena mental. Kena mental. Nggak tahu kan komen atau oke kan. Kemarin kan lagi beberapa waktu lalu di kampus ada terakhir kalau nyanyi kamu sempat cerita nggak sih atau bertanya-tanya kenapa dia nangis Nanti balik sih. karena memang kalian itu anak terkaya kan ya Kak, pasti dia kalau misalnya membawain sesuatu kayak lagu yang memang kisahnya sedih gitu, pasti dia akan menangis dan kita juga semua pasti terbawa gitu. Nah pas akhir-akhir ini pas waktu dia launching tentang banjir kan dia nangis tersenyum banget, menjujur banget kan, dan kita bilangnya mungkin itu tangis bahagia gitu karena udah membuat yang tepat gitu. Aku mikirnya gitu ya, kalau sudah menikah yang tepat juga sudah bahagia lah dengan keluarga, dengan keadaan juga dengan rumah tangganya sempurna lah di mata kita gitu. Tapi ternyata ya kita nggak tahu sih, mungkin kalian sih pengen cerita dari lagu itu karena kan lagu itu kan ada sedihnya kan, ada makna tersembunyi sebenarnya. Mungkin kalian sih pengen cerita tapi kita tuh nggak nangkep hal itu gitu loh. Makanya pas kalian nulis teaser waktu itu ya kita anggapnya kayak oh ya udah mungkin kalian sih lagi sayang di lagunya. Tapi terakhir melihat ini kan karir Resti mulus banget tapi enggak dengan percintaannya, kemarin tinggal nikah terus sekarang juga diperlakukan seperti itu. Karena sendiri melihatnya seperti apa sih? Semua itu pasti ada cobaan. Kita yang pasti bakal besar. Enggak setiap jalan itu kita lurus aja. Pasti juga ada halangan, pasti juga ada rintangan, ada cobaan. Tapi aku yakin dengan coba ini kalian juga bisa lebih kuat, lebih maju lagi, dan juga karirnya lebih meningkat lagi. Dan di sini juga kita tahu bahwa sesabar itu ternyata kalian menghadapi semua ini. Makanya jadi bisa jadi contoh kita yang dekat sama kalian juga, yang sayang sama kalian juga, biar bisa jadi contoh bahwa orang sabar itu pasti bakal ada hal terbaik yang akan datang. Begitu dicintainya sama banyak orang. Banyak banget yang sayang sama dia. Boleh